Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Kita telah tiba pada pelajaran yang ke-10 dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini yang berjudul Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Dan untuk pelajaran yang ke-10 ini, judul pelajaran kita adalah Cara yang Menyenangkan untuk Terlibat. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, memohon kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kita, agar kita boleh memahami pelajaran ini dengan baik dan dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kebutuhan terbesar kami pada saat ini adalah kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami pelajaran Sekolah Sabat ini dengan lebih baik lagi. Dan tentunya itu menuntun kami untuk lebih sempurna lagi dalam mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Cara yang menyenangkan untuk terlibat. Beberapa ayat Alkitab yang menyokong akan judul pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini adalah Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 2, Kejadian 26. Kemudian Keluaran 18 ayat 21 sampai 25, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25, Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15, kemudian ayat 40, lalu kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 31 sampai dengan Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-12. Sementara itu ayat hafalan kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ada satu pepatah yang mengatakan, yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita, yaitu ada kekuatan dalam jumlah yang besar. Sapu lidi ketika digabungkan bersama-sama, maka itu akan membentuk satu kekuatan yang luar biasa. Demikian pula ketika kita di dalam satu komunitas rohani, maka ada kekuatan yang luar biasa ketika kita membentuk satu komunitas rohani. Di dalam gereja kita mengenal adanya kelompok kecil. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana fokus dari kelompok kecil itu, apa dasar-dasar Alkitab untuk kegiatan kelompok kecil itu, dan bagaimana kita menemukan cara yang terbaik dan menarik untuk kita boleh dapat tergabung dengan menyenangkan di dalam pelayanan kelompok kecil tersebut. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kelompok kecil itu adalah ide Allah yang pertama. Kalau kita baca di dalam Alkitab, maka bisa dikatakan bahwa kelompok kecil yang pertama itu terbentuk dengan kehadiran adanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di mana mereka bersekutu bersama-sama untuk kemudian membicarakan bagaimana penciptaan dunia ini. Nah, di sana terbentuk kelompok kecil yang pertama. Jadi, ide awal dari kelompok kecil itu adalah dari Allah sendiri. Di dalam tulisan Ellen G. White, dalam Dasar-Dasar Pendidikan halaman 195 disebutkan di sana, rencana keselamatan terdapat di dalam nasihat-nasihat dari Yang Maha Kuasa sejak kekekalan. Jadi ketika kelompok kecil pertama berkumpul, mereka membicarakan bagaimana untuk keselamatan manusia. Bukan hanya untuk menciptakan dunia ini, tapi bagaimana membicarakan juga tentang manusia. Mari kita lihat kemudian bagaimana kelompok-kelompok kecil di dalam Alkitab. Setelah kita tahu bahwa orang yang melaksanakan kelompok kecil yang pertama atau ide awal kelompok kecil ini yaitu Allah sendiri, maka sekarang mari kita lihat beberapa contoh kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam Alkitab. Alkitab memberikan kepada kita banyak contoh di dalam kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok kecil itu kegiatannya adalah mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka saling memberikan semangat, dan tentunya yang nomor satu adalah mereka bekerja untuk Kristus. Dan kita bisa melihat contoh yang pertama adalah ketika Musa membentuk kelompok kecil di dalam perkemahan orang Israel pada waktu itu. Sangat menarik untuk dilihat bahwa Musa mengangkat pemimpin-pemimpin untuk setiap kelompok-kelompok kecil. Kemudian
Yesus pula ketika dia datang ke dunia ini pada kedatangan yang pertama, dia membentuk kelompok 12. Kelompok kecil Yesus yang terdiri dari murid-muridnya. Dengan adanya kelompok kecil ini, maka efektivitas dari pelayanan semakin baik. Segala macam hal-hal yang dapat dilakukan semuanya oleh kelompok kecil. Dan tentunya nomor satu adalah pelayanan kepada umat, pelayanan kepada mereka yang rindu untuk mengenal akan kebenaran, untuk jangkauan keluar, untuk memelihara kerohanian terjadi lewat kelompok kecil. Karena memang kelompok kecil ini diorganisasikan untuk melayani. Melayani siapa? Melayani jangkauan keluar, melayani orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Disebutkan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, Paulus, nabi atau rasul yang besar di dalam Perjanjian Baru, menyatakan kepada kita bahwa pentingnya karunia rohani di dalam kehidupan gereja untuk saling melengkapi dalam keharmonisan untuk pelayanan memenangkan jiwa kepada Tuhan. Ellen G. White menyampaikan di dalam buku Testimonies for the Church jilid 7 halaman 21 sampai 22, disebutkan di sana bahwa pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagai dasar upaya Kristen telah disampaikan kepada saya oleh seseorang yang tidak dapat berbuat salah. Jika ada sejumlah besar anggota di gereja yang untuk bekerja, biarlah anggota-anggota tersebut dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja, tidak hanya untuk anggota gereja tetapi untuk yang tidak percaya. Jika ada satu tempat hanya 2 atau 3 orang yang mengetahui kebenaran, biarlah mereka membentuk diri mereka menjadi satu kelompok kerja. Biarlah mereka menjaga ikatan persatuan mereka tanpa putus, bersatu dan dalam kasih dan persatuan, mendorong satu sama lain untuk maju, masing-masing mendapatkan keberanian dan kekuatan dari bantuan orang lain. Jadi kelompok kecil ini sangat penting, ditugaskan juga oleh Ellen G. White bagaimana itu diberikan oleh oknum yang tidak dapat salah, yaitu Allah sendiri. Bagaimana untuk kelompok kecil ini menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Mari kita lihat lebih spesifik lagi kelompok kecil dalam Perjanjian Baru. Kalau tadi kita sudah melihat kelompok kecil di dalam Alkitab secara umum, mari kita melihat bagaimana kelompok kecil di dalam Perjanjian Baru. Kita ketahui bersama, gereja di dalam Perjanjian Baru meledak dalam hal pertumbuhan umat di mana-mana. Dalam tempo yang sangat singkat, kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang yang percaya, murid-murid Yesus pada awalnya, kemudian mereka meledak menjadi suatu kelompok besar, dalam hal ini gereja. Tapi ingat, mereka masih kemudian dalam kelompok-kelompok kecil mereka bekerja. Nah, kita bisa melihat di sini satu fenomena yang terjadi kemudian, bahwa ada masalah dalam pelayanan kelompok kecil ini di dalam Perjanjian Baru, sehingga kelompok-kelompok itu mengalami yang namanya dinamika dalam pelayanan. Kelompok-kelompok kecil yang telah berkembang menjadi besar, menjadi melipat gandakan umat Tuhan pada waktu itu, tiba pada satu persoalan, yaitu persoalan mereka adalah pelayanannya tidak lagi berorientasi keluar tetapi berorientasi ke dalam. Dan ini bukanlah tujuan daripada kelompok kecil. Itulah sebabnya banyak kegagalan terjadi ketika kelompok kecil ini berorientasi kepada pelayanan ke dalam dan bukan jangkauan keluar. Disebutkan di sini bahwa fokus kelompok kecil yang efektif adalah kesaksian dan pelayanan. Pelayanan kelompok kecil akan segera mati jika fokusnya adalah kepentingan ke dalam dan bukan keluar. Kenapa ketika kelompok kecil lebih mementingkan pelayanan ke dalam, lalu kemudian dia akan mati? Nah, disebutkan di sini alasannya bahwa akan muncul sifat-sifat mementingkan diri sendiri, sehingga fokus untuk orang lain menjadi berkurang. Sementara kelompok kecil ini dilaksanakan, tugasnya adalah untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, untuk melakukan jangkauan keluar kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sangat berhati-hati ketika kita berada dalam satu kelompok kecil, satu gereja, di mana kelompok kecil tersebut mulai berfokus kepada pelayanan ke dalam bukan keluar, maka efektivitas dari kelompok itu segera akan mati dan kelompok kecil itu tidak berguna. Ada satu kesaksian di sini beberapa tahun yang lalu di gereja kecil di benua Eropa. Di sana ada salah satu kota yang besar, di gereja kecil tersebut, di kota besar tersebut ada satu gereja yang kecil, dan mereka memutuskan untuk melakukan hal yang penting bagi Tuhan, yaitu mereka mau bekerja bagi Tuhan karena melihat kondisi yang ada. Gereja mereka ini sepertinya stagnan di dalam perkembangannya.
Tidak ada baptisan yang terjadi selama bertahun-tahun, dan tren ini kalau berlangsung terus-menerus, maka gereja ini bukan tidak mungkin akan tutup. Gereja ini hanya memiliki masa depan yang sedikit saja, bahkan cenderung suram. Nah, oleh karena itu pendeta dan majelis gerejanya kemudian mereka mengambil tujuan berfokus, bersungguh-sungguh di dalam doa mereka, dan dengan hati-hati mereka mendengar tuntunan Roh Kudus untuk apa yang akan mereka lakukan. Dan yang terjadi adalah ketika mereka mempelajari perjanjian baru, maka mereka memutuskan untuk mendirikan pelayanan kelompok kecil. Jadi kelompok kecil adalah jawaban dari gereja-gereja yang stagnan, gereja-gereja yang tidak lagi bertumbuh dan cenderung mengalami kemerosotan secara kerohanian. Maka kelompok kecil adalah jawaban untuk gereja-gereja tersebut. Lalu kemudian terwujudlah ada 9 anggota awam di dalam gereja kecil yang ada di satu kota besar di Eropa yang diceritakan atau disaksikan dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Mereka kemudian membentuk satu kelompok kecil dari 9 orang awam di jemaat tersebut. Mereka menangkap misi ini, lalu mereka berkomitmen, mereka berdoa bersama-sama, mereka membangun pelayanan kelompok kecil secara efektif, dan segera mereka memutuskan untuk menjadikan rumah mereka masing-masing sebagai pusat penginjilan. Jadi terdapat 9 rumah yang menjadi pusat penginjilan yang terdiri dari 9 anggota yang menangkap visi daripada perjanjian lama, bagaimana cara bekerja lewat kelompok-kelompok kecil. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kelompok-kelompok belajar ini kemudian mereka dilakukan secara terus-menerus, dan mereka mengembangkan persahabatan kepada masyarakat di sekitar. Mereka meluncurkan program doa dan keramat tamahan. Mereka mengulurkan tangan mereka dalam kebaikan kepada keluarga mereka, teman mereka, bahkan mantan-mantan anggota gereja Advent. Dan para pemimpin kelompok kecil ini, mereka memulai pelajaran Alkitab di 9 rumah tersebut dengan 40 tamu yang hadir. Luar biasa, 40 tamu yang hadir dari 9 pusat pengaruh yang berada di 9 rumah, dari 9 anggota jemaat yang menangkap visi kelompok kecil yang ada mereka temukan di dalam Alkitab, khususnya di perjanjian baru. Dan mereka sangat terkesima oleh karena Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa di dalam kelompok-kelompok kecil ini. Dan apa yang terjadi akhirnya? 17 dari 40 orang itu dibaptiskan. Satu angka yang besar, dari 40 yang belajar ada 17 yang dibaptiskan. Ini sangat-sangat membawa kemajuan dibanding gereja mereka yang dulu yang stagnan. Saat ini mereka mengalami kemajuan yang luar biasa. 17 orang dibaptiskan dari 40 orang yang belajar terlibat di dalam kelompok kecil. Dan kesaksian dari gereja kecil yang stagnan ini adalah bahwa kelompok-kelompok kecil membuat satu perbedaan yang besar. Itu adalah salah satu misi dari alat Allah untuk melibatkan banyak anggota gereja dalam misinya. Jadi bagi saudara-saudara sekalian, mungkin ketika melihat gereja saudara mulai dalam posisi stagnan, tidak berkembang, kerohanian menurun, sudah saatnya saudara untuk tiba pada kesimpulan bahwa pelayanan ini bukan untuk mementingkan diri kita sendiri. Seringkali pelayanan ini bukan hanya untuk ke dalam, tapi pelayanan ini juga keluar dengan metode, yaitu metode yang menyenangkan untuk terlibat di dalam pelayanan ini adalah dengan kelompok kecil. Kenapa kita harus membuka kelompok kecil? Karena di sanalah kita bisa melakukan jangkauan keluar. Karena itu adalah metode Yesus Kristus, dan di sana kita terlibat dalam pelayanan keselamatan untuk orang lain. Apa yang terjadi sebenarnya ketika kita terlibat dalam pelayanan kelompok kecil? Tidak lain adalah kemampuan, kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan itu semakin meluap-luap. Semakin rindu kita menguasai kebenaran firman Tuhan karena kita memiliki tempat atau pusat pengaruh atau orang yang ingin kita ajar. Sehingga dengan demikian ada efek yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita semakin rajin mempelajari akan iman percaya kita lewat Alkitab. Dan dengan demikian ketika kita mempelajari Alkitab itu dalam rangka untuk mengajar kebenaran ini kepada orang lain, maka justru di sanalah iman kita bertumbuh. Kita semakin kokoh di dalam kebenaran kita kepada Yesus Kristus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini yang judulnya adalah cara menyenangkan untuk terlibat. Caranya apa? Segera bentuk kelompok kecil dan terlibat di sana.
undang sahabat kenalan, gunakan program-program Alkitab, keramah tamahan, tolong menolong, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang akan kita menangkan lewat kelompok-kelompok kecil kita. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin.